koleksi muatan Melayu yang ada di wilayah Sumatera, kita kumpulkan di situ. Nah, itu yang Radio Talk. Radio Talk, hanya bicara di radio di podcastnya RRI Pekanbaru. Nah, kalau ngomongin tentang yang namanya literasi, mungkin ya Radio People cukup sering ya bermain, jalan-jalan, baca buku ke perpustakaan. Tapi tahu nggak, ternyata ada sebuah profesi yang ternyata cukup banyak membuka peluang kesempatan buat anak-anak muda, yaitu seorang pustakawan. Untuk itu kita bersama dengan seorang pustakawan Madya Perpustakaan Suman HS Provinsi Riau. Kita bersama dengan Bang Dodi Prayitno. Halo Bang Dodi, apa kabar? baik, Sehat ya? Sehat sekali. Waduh, luar biasa. Kali ini kita akan ngobrol nih gimana sih sebenarnya bicara tentang profesi seorang pustakawan. Ini mungkin kalau bicara tentang orang yang sering ke perpustakaan mungkin sedikit familiar ya dengan istilah pustakawan. Tapi sebenarnya kalau bicara pustakawan ini apa sih tugasnya? Apa sih memang yang dilakukan oleh teman-teman pustakawan? Kan ini ada Madya, mungkin ada grade-grade yang berbeda nih. Mungkin bisa diceritakan dulu nih. Iya, benar. Jadi begini, awalnya itu sebenarnya kan pustakawan itu adalah sebuah jabatan. Oke. Jabatan yang ditunjuk berdasarkan keahlian. Berarti dari sini misalnya dari yang jurusan ilmu perpustakaan. Oke, ada ya jurusan kan, ilmu perpustakaan. Kemudian ada yang ditetapkan oleh Permenpan RB. Ya kalau yang terbaru ini nomor 55 tahun 2022. Oke. Di situ tentang bagaimana sebenarnya jabatan fungsional pustakawan tersebut. Kalau dari segi jenjang jabatannya itu ada macam-macam gitu loh. Oke, berarti ada macam-macam. tingkatannya Ada ya. tingkatannya. Seperti itu ya. Jadi begini, sebenarnya kalau memang secara kalau kita lihat dari luar, apa itu perpustakaan, ya apa itu pustakawan. Kalau kita nggak masuk ke dalam ranah perpustakaan, kita nggak tahu itu. Oke. Orang berkira, oh ini pasti nih hanya untuk pinjam meminjam buku. Oke. Ada yang sebagian orang masyarakat tempat menjual buku. Nah, jadi beda-beda asumsinya gitu loh. Jadi pemikirannya hanya Pemikirannya. perpustakaan itu ngomongin tentang buku aja. Iya, Seperti itu di situ. ya. Jadi setelah masuk dan saya juga begitu terlebih dahulu waktu saya masuk itu juga begitu gitu asumsinya kan. Tapi setelah kita mengikuti di dalam perpustakaan itu, perkembangan perpustakaan itu, sebenarnya perpustakaan itu begini. Rupanya di dalam itu banyak pekerjaan. Oke. Nah, terutama bagaimana kita bisa meningkatkan minat baca dan mensesuaikan koleksi yang kita miliki itu sesuai dengan kebutuhan pemakai. Oke. Di sini kan kita lebih kontennya itu muatan lokal kita. Oke. Nah, tugas kita sebagai pustakawan kita kan bagaimana mempromosikan, mensosialisasikan konten lokal kita Oke. untuk dikenal. Paling tidak ya untuk kita sendiri dulu kan, Oke, baru kita benar-benar. sebarkan keluar. Oke, jadi sebenarnya nggak hanya bicara buku, tapi banyak hal ya. Apalagi sekarang kalau ngomongin literasi itu nggak hanya bicara literasi tentang Betul. buku saja, tapi juga ada yang namanya inklusi sosial, Iya. kalau tidak salah ya. Iya. Ada juga sekarang arahnya digital, literasi digital. Iya. Waduh, sudah Memang oke. betul. Oke, tapi ngomong-ngomong tertarik banget nih ngomongin tentang muatan lokal sedikit nih, Bang Dodi. Kalau bicara tentang perpustakaan Suman HS, bisa dikatakan dari bangunannya saja mungkin sudah cukup unik ya. Ya. Kemudian bicara membaca, mungkin kita bisa melihat banyak relief-relief yang dibuat cukup unik dan punya cerita-cerita, bener nggak ya? Betul. Kan, dan juga kalau bicara tentang bagian di dalamnya, saya lihat memang ada banyak bilik-bilik nih. Betul. Ada bilik kalau nggak salah bilik Melayu ya. Bilik Melayu, benar. Ada Tenas Effendi dan lain-lain. Tapi mungkin bisa ceritakan apa sih mungkin bicara tentang perpustakaan Suman HS, Jadi bicara tuh, tentang apa yang ada di dalamnya. Ya. Gitu. Jadi di samping kita memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umumnya, di perpustakaan Suman HS juga memiliki koleksi-koleksi khusus ya. Di antaranya itu tadi ada koleksi di bilik Melayu, ini masuk dalam koleksi deposit. Ya. Dari sinilah biasanya muatan-muatan lokal atau dari kegiatan-kegiatan lokal, karena kita ini sebagai center of excellence-nya untuk wilayah Sumatera. Jadi konten lokal yang ada, muatan koleksi muatan Melayu yang ada di wilayah Sumatera, kita kumpulkan di situ. Nah, itu yang untuk bilik Melayu. Kemudian yang Tenas Effendi itu kan para sastrawan kita yang mempunyai koleksi-koleksi terbanyak
di situ kita kumpulkan juga masuk Tenas Effendi, ada juga dari para gubernur kita ya, khususnya ya, koleksi-koleksi mereka yang menulis buku, menerbitkan buku. Jadi kita kasih pojok-pojoknya gitu loh. Kemudian juga ada ruangan referensi di mana nanti ini sebagai sumber rujukan bagi para peneliti, mahasiswa umum. Nah, di sinilah dia ditempatkan. Jadi sudah ada posnya masing-masing. Ada tempatnya masing-masing. Ada juga literasi untuk anak-anak, untuk mendengar storytelling, bercerita itu. Benar. Kita punya ruangan tersendiri. Ya, keren gitu banget. Jadi sebenarnya benar juga kalau hanya bicara buku ya tinggal ditaruh aja orang bingung nih. Tapi makasih Bu, ada bisa dikatakan pengaturannya. Ada bilik-bilik tadi. Kemudian pengaturan kalau mencari buku juga nggak bingung ya, ada datanya jelas. Sekarang udah computerizing mungkin ya. Betul. Sudah. Karena gini kan, mengacu kepada tata kelola perpustakaan itu kan ada standarnya. Jadi mengacu kepada standar nasional perpustakaan itulah kita menempatkan semua koleksi-koleksi itu sudah ada pojok-pojoknya masing-masing. Jadi tinggal nanti para pemustaka atau user tadi datang ke perpustakaan itu sudah tahu arahnya kemana, dia mau cari buku ini kemana, arahnya kemana, ini kemana, itu sudah ada pengaturannya semua, udah standarnya semua. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau bicara tentang hati nih, nah ini gimana sih perasaannya? Dalam artian ini udah berapa tahun dari 9? Udah 33 tahun. 33 tahun itu ibaratnya udah gede nih, ibarat orang sudah dewasa juga nih. Tapi ngomong-ngomong nih, apa sih yang membuat kalau bicara tentang satu kata yang membekas untuk seorang pustakawan apa sih? Ya kita harus menikmati itu pekerjaan. Waduh, berarti menikmati sekarang ya? Oh iya harus menikmati ya. Kalau tidak menikmati nggak bakalan jadi tuh. Waduh, benar. Kalau bicara tentang literasi ya ilmu itu dari buku, benar nggak sih? Jadi ibaratnya kita berada di gudang ilmu pengetahuan. Waduh, luar biasa. Baik, tapi ngomong-ngomong nih, sekarang ini kalau bicara tentang seseorang jika ingin menjadi seorang pustakawan, apa sih yang mereka harus lakukan? Apa saja sih langkah-langkahnya dalam artian bidang ilmu yang bisa digeluti dan sebagainya ini? Kan banyak orang yang suka dengan buku. Dari kecil suka baca buku cerita sampai dewasa juga. Kemudian ada juga yang suka dengerin dongeng. Ada juga yang memang suka dengan sesuatu yang berbau dengan novel mungkin. Nah, ini seperti apa? Jadi begini, kalau awalnya itu kan memang kalau memang kita mau menjadi seorang pustakawan yang dituntut untuk menjadi jabatan fungsional pustakawan, memang itu dia harus mempunyai latar belakang pendidikan tentang ilmu pustakaan. Ilmu perpustakaan. Minimal sekarang kan D3. D3 ilmu pustakaan. Jadi untuk mencapai itu tentu dengan belajar kita mengikuti bangku perkuliahan dan di sini nanti akan muncul sebenarnya. Kalau untuk di Riau ini sebenarnya di Provinsi Riau pada khususnya ini banyak sekali dibutuhkan pustakawan. Sementara stok pustakawan kita yang ada sekarang ini di Universitas Raja Kuning terutama yang ada jurusan ilmu pustakaannya itu selalu habis setiap tahunnya. Untuk alumni-alumninya itu dibutuhkan terutama sekarang paling banyak dibutuhkan oleh sekolah, pustakaan sekolah. Jadi memang kalau bicara perpustakaan juga banyak ya, nggak hanya bicara tentang suatu daerah, sekolah juga, mungkin desa juga ada. Perpustakaan di desa, perpustakaan di kecamatan, termasuk juga di instansi-instansi pemerintah. Gitu loh. Benar. Jadi tidak di sekolah saja dan tidak terfokus juga dia untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Jadi pustakawan swasta juga ada. Jadi sebenarnya ini salah satu profesi yang aku bilang sih cukup menjanjikan ya. Karena cukup banyak peluang, jadi ya nggak ada salahnya. Mungkin yang suka dengan membaca atau yang berkaitan tentang literasi ya mungkin bisa nantinya kalau misalnya masih sekolah mulai mengancang-ancang nih jurusan ilmu perpustakaan. Benar ya? Betul. Sampai sekarang aja kalau kami kan kebetulan saya kan di bidang perpustakaan. Jadi melakukan pembinaan perpustakaan. Terutama yang di wilayah kita yang Provinsi SLTA Sederajat. Di situ banyak para kepala-kepala sekolah itu meminta kepada saya untuk mencarikan tenaga pustakawan untuk perpustakaan mereka. Dan malah disuruh kami juga untuk menyeleksi benar. Kesiapan mereka untuk menjadi kepala perpustakaan di sekolah. Jadi ibaratnya menyeleksi, kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan seperti itu ya. Wow, keren. Tapi ini ngomong-ngomong nih, kalau bicara orang kan sekarang kalau bicara literasi buku itu nggak hanya ngomongin tentang buku fisik. Orang bilang, wah sekarang ini kan udah ada gadget nih, ada smartphone. Apakah dengan perkembangan zaman itu profesi pustakawan juga
akan tetap eksis dengan arah menuju ke digital atau seperti apa sih? Harus eksis. Dan jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus memahami teknologi. Terutama kita sebagai pustakawan, sebagai yang mengelola suatu perpustakaan, kita harus tahu kebutuhan masyarakat itu apa. Jadi kadang-kadang kan kita keinginan pemakai itu. Jadi di samping buku monograf dan buku digital, kita sudah siapkan semua di provinsi. Ada Riau, Pusnas, Pekanbaru, semua itu e-book semua, dan bisa diakses melalui Android saja, bisa melalui smartphone kita juga bisa dapatkan beberapa literasi. Ya, yang penting kita ikut menjadi anggota. Siap. Jadi sebenarnya bicara tentang pengelolaan perpustakaan juga nggak hanya mengelola perpustakaan secara fisik juga, tapi sekarang sudah mulai berkembang ke digital. Dan semuanya sudah ini ya. Itu kan kemajuan teknologi. Nah, kan? Kemajuan teknologi yang memang harus tetap diikuti. Kalau nggak tertinggal kita. Kalau nggak tertinggal benar banget. Karena ibaratnya sekarang itu gudang ilmu pengetahuannya perpustakaan. Mau baik yang secara fisik ada, maupun secara digital. Benar ya? Benar. Luar biasa. Kayaknya ngobrolnya seru banget. Tapi yang paling penting mungkin ada pesan khusus buat Radio People yang lagi nyimak kita nih. Mungkin buat anak-anak muda yang mungkin cinta dengan membaca, cinta literasi, atau punya keinginan ingin mengembangkan literasi, kayak gimana nih? Silakan. Jadi begini, buat rekan-rekan, adik-adik yang muda ya, kalau mau menjadi seorang pustakawan, ya memang pertama yaitu tadi harus mempunyai latar belakang ilmu perpustakaan terlebih dahulu. Karena dari situlah nanti kita akan muncul bagaimana kita mengelola suatu perpustakaan dengan standar dan bisa menyesuaikan perpustakaan itu dengan macam-macam jenis perpustakaannya, mulai perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, perpustakaan rumah ibadah, sampai dengan instansi pemerintah. Jadi di situ sebenarnya semua ada, Juknisers juga sudah ada. Kita mengacu kepada perpustakaan nasional dan semua petunjuk untuk mengarah ke situ sudah dipersiapkan. Waduh, luar biasa. Terima kasih ngobrol seru bersama Bang Dodi Prayitno, pustakawan dari Perpustakaan Sumen HS Provinsi Riau. Jangan lupa saksikan terus Radio Talk tentunya di episode selanjutnya. Terima kasih. Radio Talk.